Selamat pagi pemirsa. Kendati status ibu kota negara yang kini disandang Jakarta lepas dan pindah ke ibu kota Nusantara, Jakarta tetap tidak kehilangan daya tarik dan daya magisnya. Nyawa Jakarta sebagai sentral perekonomian maupun perpolitikan nasional kiranya tidak bakal berubah, belum tergantikan. Pada posisi itu jugalah Pilkada Jakarta selalu ditempatkan. Pilkada Jakarta adalah barometer pilkada di wilayah lain. Sukses atau tidaknya pilkada di Jakarta dengan seluruh proses tahapannya sedikit banyak akan menjadi acuan penyelenggaraan pilkada di daerah lain. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Jumat 29 November 2024 dengan tema Kawal Keteduhan Pilkada Jakarta bersama saya Leonard Samosir, dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 9900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Suhardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi loh. Sehat-sehat Bang? Sehat dan teduh ya. Sehat dan teduh? Ya. Teduhnya karena habis hujan atau apa ini Bang? Ya habis hujan politik kan, politik pilkada. Baik, tapi ini sangat menarik ketika editorial diberi judul Kawal Keteduhan. Biasanya yang dikawal itu adalah sesuatu atau seseorang yang berpotensi untuk terancam begitu ya, dan ini keteduhan lagi. Tapi sebelum kita bahas itu Bang Gauden dan pemirsa, kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama adalah headline Media Indonesia untuk hari ini, Anda bisa lihat di harian Anda. Pilkada lancar tapi syarat persoalan. Yang saya tercenung ini Bang Gauden, ada bagian kecil yang di huruf besar di tengah-tengah berita ini. Partisipasi pemilih di ibu kota ada di angka 53%. Atau yang golput mencapai 46,95%. Ini hanya separuh yang memilih. Maksudnya bagaimana Bang? Ya, pertama-tama kita harus katakan bahwa golput itu bagian dari ekspresi hak seseorang, sama halnya seperti memilih gitu. Karena memilih tidak memilih itu bukan kewajiban ya, tapi itu pelaksanaan hak. Itu yang hak politik. Tetapi ketika partisipasi itu cenderung menurun, partisipasi paling tinggi di Jakarta itu pada pilkada maupun pemilu itu sekitar sampai 77%. Kalau sampai turun sampai 50%, itu artinya ada ya hal yang harus dievaluasi. Nah, mengevaluasi ini tentu evaluasi aturan, evaluasi pelaksanaan. Terkait dengan pelaksanaan, memang benar bahwa di seluruh Indonesia itu jalannya lancar. Tetapi keluhan akan adanya persoalan-persoalan yang menyertai kelancaran itu juga cukup banyak ya. Terutama hal teknis di dalam pencoblosan maupun hal-hal di luar teknis seperti serangan fajar dan lain-lain itu. Itu kalau mendengar penjelasan ada beberapa pihak ya Bang, beberapa waktu yang lalu kan ada yang memberikan keterangan pers. Itu nyata-nyata mereka katanya mendapati ada uang, ada beras itu di sekian daerah. Itu berarti benar ya Bang ya? Serangan fajar atau apapun namanya itu? Ya, money memang politics. Kali ini cukup menarik ya. Tuduhan tentang serangan fajar ini tidak hanya dilakukan oleh kekuatan di luar pemerintahan, tetapi kekuatan di dalam pemerintahan pun menuduh seperti itu. Sama halnya seperti di Pilkada Jakarta misalnya. Pasangan yang didukung oleh banyak partai politik justru melakukan mengungkapkan adanya dugaan-dugaan kecurangan ya. Kecurangan sih biasanya dilakukan oleh orang yang kuat ya. Iya biasanya ya. Ini agak terbalik-balik ya. Tapi ya sudah, nanti kita akan bicarakan terkait dengan kenyamanan atau keteduhan itu lebih lanjut di editorial. Kita tinggalkan dulu berita itu pemirsa, kita ke berita selanjutnya. Masih dari halaman 1 terkait Pilkada Jakarta di 2024. Dua kubu paslon beradu klaim. Ini yang 1 dan yang 3 ya? Atau nomornya saya lupa nih. 1, 3, duanya kan independen ya. Duanya independen. Independen, karena itu tidak bersuara juga. 1 dan 3 sama-sama mengklaim menjaga. Yang satu mengatakan sudah menang, tapi yang satunya lagi mengatakan ini 2 putaran. Bagaimana Bang? Ya, kita harus memahami aturan khusus tentang Pilkada Jakarta. Berbeda dengan daerah-daerah lain. Kalau di daerah lain itu kemenangan itu ditentukan sekitar 23% ya. 23%, asal 23% suara terbanyak pasti menang gitu kan. Oh, 23% atau lebih ya? Atau lebih ya. Oke. Nah, khusus Jakarta itu ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 itu
kemenangan itu ditentukan perolehan suara itu 50% plus 1 suara. 50% plus satu suara. Satu Ya. orang nih ya. Ya kalau selama ini kan kita memahami 50% plus 1 itu dianggapnya 50% plus 1% gitu kan. Padahal yang dimaksud undang-undang itu 50% plus 1 Satu suara. Satu suara saja di atas 50% itu udah menang gitu kan. 50% ini dari yang memilih ya, yang mencoblos ya, atau dari daftar pemilih? Ya mencoblos. Yang mencoblos. Nah, klaim yang dilakukan salah satu pihak khususnya oleh 03 itu kan bahwa memperoleh berdasarkan real penghitungan KPU DKI Jakarta atau real KPU DKI Jakarta itu memperoleh suara 50%, 50,07%. Iya. Itu artinya 2 juta lebih plus ya. Plus 2.000 sekian 2.943 suara ya, hampir 3.000 suara lah. Nah, padahal aturannya itu 50% plus 1 suara. Satu suara. Karena itu mengklaim menang. Akan tetapi kita harus katakan ya orang sabar lah. Karena apa? Karena yang sah itu berdasarkan perhitungan jenjang KPU dan diumumkan tanggal 15 Desember 2024. Paling Sebentar lambat. lagi kok. Paling lambat ya. Iya, paling lambat ya. Ya, soalnya kan mungkin karena ada beberapa pengalaman sebelumnya Bang yang memperlihatkan bahwa quick count, kemudian real count C1-nya itu ternyata berbeda dengan nanti penetapan KPU Bang. Ya, real count maupun quick count itu adalah alat pembanding. Jangan sampai ada permainan di dalam penghitungan berjenjang itu dia. kan. Kita jaga itu. Jaga itu ya. Supaya kemudian ada kepastian hukum. Kita masih negara hukum kan ya? Bukan negara kekuasaan kan? Bukan? Iya sih. Masih negara hukum. Baik, kita tinggalkan dulu berita itu, Bang Godes dan pemirsa. Kita ke halaman 2, pemirsa, di halaman dalam harian Anda. Ini terkait PPN, pajak pertambahan nilai 12%. Maju mundur, tunda PPN 12%. Ini saya kemarin dengar, Bang, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengatakan kemungkinan ditunda ya. Bagaimana, Bang? Ya, banyak sekali pro kontra terkait dengan kenaikan 1% ya, dari 11 menjadi 12% itu kan 1%. Ya. Tetapi dampaknya terhadap perekonomian itu, terutama daya beli itu sangat tinggi. Walaupun kita sadar tidak semua hal bisa dikenakan PPN 1%. Misalnya kebutuhan pokok itu kan tidak dikenakan. Tetapi di luar kebutuhan pokok, ketika makan nasi di rumah tidak dikenakan, tetapi makan nasi di restoran dikenakan 1%. Nah, itu artinya apa? Itu artinya kemungkinan akan ada kenaikan harga 1-2% itu PPN terbuka lebar. Harga pokok ya. Harga harganya. pokok ya. Karena apa? Tidak mungkin produsen itu menanggung PPN. Dia akan membawakannya kepada produsen. Itu yang dikhawatirkan. Konsumen ya. Karena itu banyak sekali suara termasuk dari akademisi yang meminta untuk menunda dulu, mending bagi-bagi bansos gitu kan, ketimbang menaikkan 1% yang dampaknya itu justru akan memperlambat pertumbuhan ekonomi, apalagi pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan misalnya sampai 8% dalam 5 tahun. Dalam 5 tahun, tetapi dimulai 2025 itu dengan kenaikan PPN 1%, ini sangat mengkhawatirkan. Berarti undang-undangnya harus diubah dong, Bang, karena ini kan ketentuan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Ketentuan undang-undang memang mulai berlaku 2025 untuk kenaikan sampai 12%. Betul. Tetapi banyak hal di Republik ini bisa dimusyawarahkan, bisa juga misalnya dengan mengeluarkan Perpu kan, untuk menunda itu. Supaya lebih cepat ya proses perubahan undang-undangnya. Ya, demi kepentingan rakyat, apa sih yang tidak bisa dilakukan? Iya, dan kita percaya betul pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan benar-benar memikirkan dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Kan? Harus begitu, Bang, harus begitu. Ya, harus begitu ya. Baik, kita tinggalkan berita itu pemirsa, dan Bang Gaudens, kita ke editorial pada pagi ini diberi judul Kawal Keteduhan. Tadi saya sudah sempat bertanya, pertanyaannya Bang, kenapa kemudian keteduhan ini harus dikawal? Apakah dia terancam atau seperti apa? Ya, keteduhan Pilkada Jakarta itu mestinya menyemangati daerah-daerah lainnya. Mengapa? Karena sesungguhnya Jakarta itu menjadi epicentrum perebutan kekuasaan di tingkat nasional. Jakarta itu sangat menarik, walaupun sebentar lagi bukan lagi ibu kota ya. Meskipun Undang-Undang 2 2004 itu sudah berlaku, tetapi
pemindahan ibu kota kan masih menunggu Betul. keputusan Di presiden. laman KPU tadi saya sempat buka Bang, itu provinsinya masih DKI Jakarta, masih? Ya, DKI Jakarta yang mestinya daerah khusus Jakarta. Mestinya DKJ kan? DKJ bukan DKI lagi. Tapi kan. masih DKI Jakarta di laman KPU. Ya, itu kan masih lama ya. Lama gitu ya. Bukan. Iya. Di situsnya KPU Bang. Iya, Saya iya. tadi mau melihat hasil dari perhitungannya begitu. Memang ada kerancuan di dalam penyebutan, tetapi kita mengikuti undang-undangnya ada. Nah, terlepas dari itu, Jakarta ini sangat menarik. Menariknya apa? Kita tahu bahwa Jakarta itu di dalam Undang-Undang 2004 itu menjadi pusat perekonomian dan Yeah. kota global, itu Yeah. yang pertama. Yang kedua, Jakarta itu sangat menarik, jumlah penduduknya itu 10,6 juta, 6, termasuk di dalam 6 daerah berpenduduk terbesar di Indonesia. Yeah. Juga misalnya Jakarta itu pusat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Jakarta itu menyumbang 14-16% untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Oke. Hampir 30% pusat digital, ekonomi digital itu ada di Jakarta. Karena Yeah. itu Iya. Jakarta itu menentukan Indonesia. Dengan demikian keteduhan Jakarta harus dikawal. Jangan sampai keteduhan di dalam pilkada yang sudah berlangsung Pencoblosannya. hanya heboh pada saat pengumuman siapa pemenangnya. Kita berharap menang kalah seperti yang diikhtiarkan Iya. sebelum pilkada Iya. itu, ya jalanlah. Oke, kita akan mengawal editorial yang judulnya adalah Kawal Keteduhan ini pemirsa. Dan inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 29 November 2024. Kawal Keteduhan. Kawal Keteduhan Pilkada Jakarta. Kendati status ibu kota yang kini disandangnya sebentar lagi bakal dilepaskan dan berpindah ke Ibu Kota Nusantara atau IKN, Jakarta tetap tak kehilangan daya tarik dan daya magisnya. Nyawa Jakarta sebagai sentral perekonomian maupun perpolitikan nasional kiranya tak bakal berubah, belum tergantikan. Pada posisi itu jugalah pemilihan kepala daerah atau pilkada atau pemilihan gubernur atau pilgub Jakarta selalu ditempatkan. Pilkada Jakarta adalah barometer pilkada di wilayah lain. Sukses atau tidaknya pelaksanaan pilkada di ibu kota dengan seluruh proses tahapannya, sedikit atau banyak, akan menjadi acuan penyelenggaraan pilkada di daerah lain. Dalam konteks itu, kita patut bersyukur bahwa proses Pilkada Jakarta 2024 setidaknya sampai tahap pemungutan suara Rabu 27 November lalu telah berhasil menciptakan atmosfer yang teduh, sejuk tanpa timbul gejolak yang berarti. Kiranya keteduhan itu akan terus terjaga hingga final hasil putusan pilkada pada Desember nanti dan syukur-syukur menular ke proses tahapan pilkada yang serupa di daerah lain. Tanpa bermaksud menegasikan masih adanya sejumlah pelanggaran dan upaya kecurangan yang dilakukan kontestan pilkada maupun pendukung mereka, juga masih belum optimalnya kerja penyelenggara maupun pengawas pilkada. Secara umum Pilkada Jakarta 2024 bisa dinilai telah berjalan baik. Prinsip-prinsip utama pilkada yakni bebas, jujur, dan adil relatif sudah berjalan sesuai garis yang ditentukan. Dengan kondisi tersebut, kiranya kita layak memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada masyarakat Jakarta sebagai aktor utama dari episode Pilkada Jakarta yang menyejukkan sekaligus menggembirakan. Pun kita mesti memberi hormat kepada KPU Jakarta, Bawaslu Jakarta, aparat TNI Polri, dan aparatur sipil negara atau ASN di Jakarta yang sudah taat asas menjalankan prinsip dalam kompetisi demokrasi. Di tengah kritik besar dan gugatan terhadap netralitas, Pilkada Jakarta bisa menegasikan itu semua. Publik tentu berharap suasana sejuk, damai, dan minim kegaduhan tersebut akan dapat berlanjut dan terjaga hingga tahap akhir pelaksanaan pilkada yang dalam klaim salah pasangan bakal berlangsung dalam satu putaran.
Saat ini, berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei ataupun real count versi form C1, Pilkada Jakarta sepertinya akan berlangsung satu putaran saja. Dari dua metode penghitungan sementara itu, pasangan Pramono Anung dan Rano Karno sudah mendapatkan suara 50% plus 1 suara, yang artinya suara mereka sudah di atas syarat untuk memenangi Pilkada Jakarta dalam satu putaran. Namun, publik, kontestan, dan para pendukung hendaknya tidak terburu-buru menarik kesimpulan. Semua pihak mesti menghormati setiap proses yang ada, termasuk menunggu hasil akhir penghitungan yang sah dan resmi dari KPU Jakarta pada pertengahan Desember nanti. Dalam ketentuan yang ada, KPU setiap daerah akan mengumumkan hasil resmi pilkada paling lambat pada 15 Desember 2024. Karena itu, pengawalan proses pilkada hingga hari H pengumuman hasil resmi tersebut harus pula dikuatkan. Jangan sampai ada pihak manapun yang berusaha untuk, misalnya, mengakal-akali proses penghitungan berjenjang yang dilakukan KPU demi kepentingan kemenangan kandidat tertentu. Kita tak boleh terlena karena berdasarkan pengalaman pemilu dan pilkada sebelum-sebelumnya, pada proses penghitungan suara berjenjang itulah justru kerap muncul kecurangan dan manipulasi suara. Transfer suara acap kali terjadi pada penghitungan suara mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, hingga provinsi. Rangkaian proses yang baik tentunya akan memunculkan produk yang baik pula dengan proses pilkada yang tak hanya sejuk dan damai, tapi juga akuntabel. Siapapun pemenang Pilkada Jakarta nanti diharapkan akan mampu membawa Jakarta ke arah yang jauh lebih baik. Tidak hanya menjadi kota global yang semakin maju, tapi juga menjadi kota yang mampu memanusiakan dan membahagiakan warganya. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bang Gordians, kita mau bertanya dulu. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata. Pak Wahyu, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leonard, pemirsa Metro TV. Ya Pak Wahyu, senang saya karena kita bisa berbincang, dengar-dengar agak kelelahan sampai kurang enak badan, tapi sekarang bisa berbincang. Pak Wahyu, pertanyaannya adalah begini, KPU DKI Jakarta kira-kira akan merilis hasil atau menetapkan hasil Pilkada Jakarta itu kapan, Pak? Ya, kita kan belum memutuskan ya kapan tanggal resminya, karena memang di tahapan pilkada itu ada misalnya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, ini kami melihat dinamika di lapangan dulu nih. Tapi yang pasti komitmen kami sesegera mungkin. Jadi kita nggak ngambil batas akhir ya, tapi kalau bisa di awal ya kita ambil di awal, termasuk rekapitulasi di tingkat kecamatan ini. Di rekapitulasi di tingkat kecamatan ini juga ada beberapa teman-teman yang main 2 panel ya untuk mempercepat prosesnya, kira-kira seperti itu. Jadi kemungkinan tidak mentok ke tanggal 15 Desember begitu ya Pak Wahyu ya? Kemungkinan tidak mentok, jadi kita usahakan segera mungkin ya. Makin lama juga kan makin ini juga kita, dinamika juga kita kan. Iya, makin repot. Pak Wahyu, ini kan terkait Pilkada Jakarta ini ada dua paslon yang mengklaim berbeda ya Pak. Paslon nomor 3 mencatat bahwa sudah menang satu putaran. Ini menggunakan data C1 yang ada di laman KPU, menang 50,07% suara. Tapi paslon 01 mengatakan perhitungan mereka beda. Ini menyikapi ini apa Pak yang disampaikan oleh KPU DKI Jakarta, Pak Wahyu? Ya, yang pasti kami di KPU menghimbau masyarakat, pasangan calon untuk nanti menghormati apapun hasil yang ditetapkan oleh KPU. Karena yang dipakai resmi itu adalah hasil berjenjang manual ya yang dilakukan oleh petugas kami di lapangan di tingkat kecamatan. Karena bisa jadi di kecamatan itu ada proses pengkoreksian yang kita nggak tahu juga dinamikanya seperti apa. Nah, makanya masyarakat harus mengawal. Makanya kami melakukan ini setransparan mungkin, Mas. Dihadiri oleh pasangan calon, pengawas, bahkan di beberapa kecamatan kami sediakan YouTube itu. Jadi masyarakat bisa nongkrongin. Bahkan nggak usah di data kecamatan, nonton aja di YouTube. Transparan banget ya. Bisa tahu. Iya.
Jadi kalau begitu kita memang semua mau paslon 1, 2, 3 dan kita pendukung dan masyarakat memang harus menunggu penghitungan suara berjenjang ini ya Pak Wahyu ya. Yang dilakukan oleh KPU. Yang manual yang dilakukan oleh KPU ya. Betul gitu Mas. Jadi Pak, kami tadi memastikan bahwa ya. yang Anda katakan ada pembenaran itu atau koreksi itu maksudnya seperti apa ya contohnya Pak di TPS itu Pak atau di kecamatan? Ya, misalnya gini, ketika dihitung ternyata ada miss ya antara surat suara sah dengan surat suara terpakai, itu dikoreksi. Atau misalnya jumlah DPT, jumlah DPS, DPTB, DPK itu dikoreksi. Oke. Makanya daripada nanti masyarakat mengira-ngira siapa yang menang atau mengira-ngira 1 putaran atau 2 putaran, nunggu aja hasil resmi yang dilakukan oleh KPU. Jadi foto formulir C1 itu diupload untuk apa tuh Pak Wahyu? Untuk fungsi kontrol dan transparansi ya, supaya masyarakat bisa mengontrol juga Mas. Jadi apakah cocok hasilnya atau tidak? Karena bisa jadi memang ada kesalahan administrasi ya yang dilakukan, dan itu pasti akan dilakukan juga bersamaan dengan saksi dan pengawas yang ada di tempat rekapitulasi tersebut. Baik, semoga akurasi tetap terjaga, tapi juga kecepatan seperti yang tadi diniatkan oleh Pak Wahyu dan teman-teman KPU DKI Jakarta bisa segera membuka hasil Pilkada Jakarta supaya kemudian semua pihak bisa menerimanya. Begitu ya Pak Wahyu ya? Ya, kira-kira itu Mas. Mohon bersabar. Mohon bersabar dan mohon berbesar hati untuk semuanya, baik yang menang maupun yang kalah. Begitu Pak Wahyu? Betul, karena DKI punya tradisi ya, kalah ataupun menang semuanya bisa menerima dengan baik. Jadi kami harapkan apapun itu, baik pasangan 1, 2, 3, apapun hasilnya mohon diterima. Karena kan kadang-kadang ada yang pihak-pihak yang tidak bisa menerima hasil ya. Karena kalau kita udah siap menang, kita harus juga siap kalah, kira-kira kayak gitu. Baik. Terima kasih untuk keterangan yang Anda berikan. Terus jaga kesehatan Anda, Pak Wahyu, dan teman-teman di KPU DKI Jakarta. Ini udah musim hujan, kadang-kadang kita bisa nggak enak badan, kadang-kadang bisa masuk angin, supaya itu tidak terjadi. Terima kasih Pak Wahyu Dinata, Ketua KPU DKI Jakarta. Ya, selamat pagi. Tidak sampai 15 Desember tuh Bang Odin, bagaimana Bang? Ya kalau di Jakarta itu kan daerah kecil ya, beda dengan kondisi di luar Jawa, apalagi di Papua, bagaimana membawa dari TPS sampai ke kecamatan juga bisa berhari-hari. Medannya lumayan mudah dan datar lah ya Jakarta. Justru kalau berlama-lama di Jakarta itu semakin banyak timbul pertanyaan. Tetapi apapun, pertama-tama kita memberikan apresiasi yang tinggi kepada KPU, Bawaslu, dan seluruh pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan pilkada di Jakarta. Karena sejauh ini belum ada teriakan di tengah masyarakat terkait dengan hal-hal yang tidak patut dilaksanakan selama pilkada ini. Itu artinya pelaksanaan pilkada di Jakarta mungkin dari seluruh pilkada ini yang paling bagus gitu ya. Paling mulus ya? Paling mulus, walaupun tingkat partisipasi masyarakat itu kemungkinan berkurang di bawah sekitar 50%, itu yang pertama. Yang kedua, untuk menang dan kalah memang seharusnya perlu kebesaran hati untuk menerima. Kalau pada pilkada sebelumnya itu misalnya Ahok dan Jarot ketika tahu bahwa kalah di lewat perhitungan quick count. Masih quick count itu ya? Ya, langsung mengucapkan selamat gitu. Nah, kita berharap semua pihak yang menang maupun yang kalah bisa menerima hasil pilkada ini dengan lapang dada. Kalaupun tidak menerima, gunakanlah mekanisme yang terbuka untuk menyelesaikannya, yaitu lewat jalur MK. Begitu diumumkan, begitu disahkan, bisa mendaftar untuk mengajukan keberatan, gugatan di Mahkamah Konstitusi. Jangan sekali-sekali mengerahkan massa. Karena ketika mengerahkan massa untuk melakukan protes di jalanan, bahaya itu. Akan mengurangi, akan menihilkan ketuduhan yang sudah terjadi sekarang ini. Bagaimana kita tadi disampaikan oleh Ketua KPU DKI Jakarta Pak Wahyu Dinata, Bang Godens, bahwa
mereka akan melakukan penghitungan itu setransparan mungkin. Bahkan tadi dikatakan untuk beberapa kecamatan malah bisa kita ikuti lewat live streaming di YouTube begitu. Ini kan artinya sikap yang sangat maju ya. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa memang yang kita tahu dan yang kemudian kita tahu itu prosesnya kita tahu semua supaya ya tidak ada sesuatu yang ajaib begitu. Ya, pertanyaannya kan mengapa ada sirekap, mengapa ada informasi di situs KPU. Ya. Walaupun disebutnya masih DKI Jakarta ya. Mestinya DKJ ya, DK, daerah khusus Jakarta, DKJ. Nah, pertama-tama itu memenuhi hak publik terkait dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. KIP. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan oleh KPU maupun penyelenggara pemilu lainnya harus berdiri di atas prinsip dasar transparansi. Nah, di dalam transparansi itulah meniadakan keraguan orang untuk hasil akhir. Nah, kita berharap penghitungan jenjang di tingkat kecamatan yang saat ini sedang berlangsung mestinya juga terbuka untuk umum, bila perlu dilakukan secara live di YouTube juga, di seluruh media sosial gitu, sehingga apapun hasil akhirnya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi akuntabilitas terhadap proses pilkada itu benar-benar terjamin. Dan pada titik ini kita memberikan apresiasi kepada KPU yang mau menginstruksikan seluruh jajarannya untuk terbuka. Bang, kalau kemudian semua hasil memperlihatkan misalnya hasil tertentu ya, katakanlah misalnya asumsi bahwa yang tadi dikatakan ternyata ini Pilkada Jakarta satu putaran, tapi kemudian ada paslon yang memang masih mengatakan menemukan, misalnya katakanlah begitu, bukti kecurangan atau yang lain, ya. Kemudian maju ke MK, itu memang hak, tapi bagaimana Bang, ini kan Jakarta ini kan juga perlu juga menjadi contoh bagaimana keteladanan politisi yang juga adalah negarawan. Bagaimana Bang? Maju ke MK itu juga bagian dari memberi contoh ketimbang dia menyelesaikan pilkada itu di jalanan gitu. Jadi boleh ya kalau memang mau ke MK? Karena memang itu diatur dengan undang-undang gitu. Jadi siapapun yang kemudian ke MK, ya kita angkat topi ya. Akan tetapi kita katakan kalau seluruh prosesnya berjalan lancar, hasil yang dipajang di website KPU dan juga hasil yang dicapai di dalam penghitungan berjenjang itu sama, ya ngapain sih, gitu kan? Ngapain mesti capek-capek ke MK hanya untuk cari gara-gara gitu kan? Baik, kita akan jeda dahulu, Bang Gaudens dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang kita akan mendengarkan juga Bang Gaudens pendapat dari pemirsa Metro TV terkait dengan mengawal keteduhan Pilkada Jakarta. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Pak Tasrik Usman. Pak Tasrik, selamat pagi.
Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Pak Gaudensius. Assalamualaikum pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Tasrik ini walaupun dari Kalimantan melihat Pilkada Jakarta seperti apa? Silakan Pak. Ya, kita berharap bahwa perlu dikawal keteduhan pilkada di Jakarta karena kita tahu persis bahwa pilkada di DKI ini merupakan barometer pilkada seluruh Indonesia ya. Sesuai dengan undang-undang pilkada, memang ada keharusan bahwa di DKI itu harus 50 plus 1 suara baru Yeah. dinyatakan menang. Yeah. Sementara di daerah lain itu 23% ke atas. Nah sekarang kita lihat ada dua, nomor 1 dan nomor 2, itu wajar saja mereka mengemukakan mengklaim ada sudah 50,07, itu nomor 3 mengatakan, kemudian nomor 1 masih berharap untuk ada pilkada 2 putaran. Yeah. Nah kita berharap KPU di sini harus transparan, jujur dan adil. Kalau perlu libatkan publik untuk mengawasi perhitungan baik itu di tingkat kecamatan sampai dengan tingkat provinsi. Kuncinya adalah masing-masing pasangan itu atau saksi-saksi membawa C1. Karena kalau ketika C1 itu ada, maka insya Allah seluruh proses penentuan itu tidak menjadi protes dari segala pihak begitu. Ya, Yeah. sekarang kuncinya adalah ada di KPU dan Bawaslu supaya bagaimana menyatakan kemenangan itu atau katakan 2 putaran itu sudah sesuai dengan perhitungan sesungguhnya supaya masyarakat Yeah. bisa menerima. Dan Yeah. kita berharap tentu karena ini ada campur tangan elit-elit di DKI, tolong jangan ikut-ikut campur, serahkan semua kepada KPU begitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Tasrik ada Pak Ondo Silitonga dari Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Godan. Selamat pagi Pak Ondo. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Iya, pertama saya bersyukur ya pilkada saat ini nyaris damai, tidak ada kericuhan, kalaupun ada kecil dan tidak berarti. Saya mohon ini penduduk Jakarta itu belajar dari Malut ya. Meski Bu Sherly itu seorang Kristiani, perempuan dan bermata sipit, unggul, tapi di situ damai, tidak ada kericuhan apa-apa ya. Yang mayoritas penduduk Malut itu Muslim. Juga belajar dari Banten. Bu Airin itu unggul hingga 70% sebelum pemilihan. Ternyata tertinggal oleh pasangan dari Gerindra. Dan juga aman dan damai. Ya Jakarta harus cerdas seperti itulah. Di DKJ ini kita bingung ya. Kadang-kadang KPU itu, Sirekap itu Bung Leo, sudah diperbaiki dan biayanya gede itu. Tapi nggak dilepas. Dan dilepas boleh lihat, boleh ini hitung sendiri totalnya loh. Ini nyusahin rakyat yang lihat. Padahal secara teknologi itu mereka bisa hitung. Apa sih maksudnya? Kan itu sebenarnya alat bantu untuk menjaga agar kita bisa lihat ini ada permainan apa tidak gitu loh. Terakhir, golput itu Bung Leo, menurut saya mungkin gara-gara para pemainnya ini naturalisasi. Ada yang dari Bandung, dari Banten, Jakarta. Makasih. Nah, terima kasih Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Saya agak terlambat menyadari naturalisasi. Saya pikir pemain sepak bola Bang. Ternyata di Pilkada juga ada menurut Pak Ondo. Terima kasih Pak Ondo. Di belakang Pak Ondo ada pemirsa Metro TV dari Kalimantan Utara, Pak Yunus Luat. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Jawa keturunan khusus untuk pilkada DKI Jakarta. Apapun hasilnya kita tetap percaya kepada penyelenggara, ya KPU, Bawaslu dan pengamat-pengamat penyelenggara. Jadi jangan ada sedikit pun potensi untuk tidak baik. Percaya penuh bahwa ini adalah demokrasi. Siapapun yang terpilih, kita yakin percaya dengan iman, percaya kepada Tuhan bahwa itu adalah Tuhan. Baik. Baik, terima kasih Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Minta maaf, kami harus menutup lebih awal karena tadi ada suara yang lebih kuat di latar belakang Anda. Tapi terima kasih, kita sudah menangkap bahwa Anda melihat demokrasi harus dijaga. Bang Gaudens tadi menarik yang disampaikan Pak Tasrik, bahwa sekarang ada di KPU dan Bawaslu bolanya. Kemudian Pak Ondo tadi mengatakan mencontohkan ada di Maluku Utara, ada di Banten yang beda dengan perkiraan, tapi ya tetap tenang sampai sekarang, tetap teduh. Bagaimana Bang? Ya,
kita berharap para elit seperti yang dimention Pak Tasrik tadi itu untuk juga memberikan keteduhan bahwasanya Pilkada Jakarta itu bukan semata-mata arena pertarungan antar calon, tetapi juga menjadi ajang adu pengaruh sosok-sosok kuat di balik itu, mulai dari Pak Jokowi sampai Anies dan Ahok misalnya. Endorser. Mereka itu yang disebut politik endorsers. Jadi kita berharap para tokoh-tokoh pengaruh yang ikut mewarnai Pilkada Jakarta juga memberikan keteladanan akan keteduhan itu sendiri. Kalau mereka teduh bisa menerima hasil Pilkada sejauh ini, kita berharap rakyat juga akan diam. Karena toh yang berisik di dunia tidak nyata itu kan adalah juga bagian dari kemenangan itu sendiri. Nah, buzzer. Ya, buzzer itu kan bagian dari kemenangan maupun bagian dari kekalahan. Nah, Pak Ondo tentu memang benar bahwa di sejumlah daerah, tidak hanya di Jakarta keteduhan itu, juga sangat nyata terlihat di daerah-daerah tertentu di mana yang bukan dari kalangan mayoritas menjadi calon bisa diterima oleh semua pihak. Itu artinya apa? Pilkada kali ini, di dalam pilkada sekali ini, semakin nyata politik itu mendewakan rakyat, atau dengan kata lain, rakyat pemilih sekarang ini sangat dewasa. Mereka memilih figur, memilih visi dan misi, bukan memilih yang lain-lain di balik tokoh itu. Lebih memilih kapasitas ketimbang latar belakang sara, begitulah ya, persisnya ya. Bang, tapi kalau kita melihat yang di Jakarta ini, apakah memang ada indikasi bahwa keteduhannya akan bisa jadi terganggu begitu, Bang? Karena sampai sekarang kan kalau kita melihat hanya saling mengklaim, tapi tidak ada sesuatu yang membuat tidak teduh, Bang, potensinya. Bagaimana, Bang? Ya, mulai terganggu itu kan ketika ada pasangan calon yang mulai membuat framing bahwa ada kecurangan-kecurangan yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Pihak lawannya? Pihak lawannya. Nah, tentu pertanyaannya, mengapa tidak disalurkan lewat mekanisme bahwa itu menjadi ranah Bawaslu gitu? Kenapa bukan diadukan secara resmi kepada Bawaslu daripada melontarkan pernyataan-pernyataan di ruang publik yang hanya membuat kegaduhan. Kita berharap pilkada kali ini benar-benar memberikan pelajaran bahwa bukan bisingnya, tetapi isinya yang paling penting. Kalau kita melihat, Bang, sejauh ini semua pihak kan masih menahan diri ya. Tapi tentunya mungkin akan ada orang-orang yang mencoba membuat tidak teduh. Kalau itu terjadi, maka kita berharap kepada siapa untuk menegakkan atau menjaga keteduhan ini? Karena ya kita kan hanya terbatas pada kata-kata, Bang. Ya, kita berterima kasih juga ya kepada 3 calon ya. Sejauh ini mereka masih tertib gitu. Tidak neko-neko. Walaupun sedikit-sedikit ada gitu kan. Tetapi yang kita harapkan untuk menjaga keteduhan ya, kedepannya wilayah kepolisian dari aparat keamanan harus bertindak adil gitu kan. Jangan sampai menimbulkan tuduhan macam-macam. Tapi yang paling penting, dan ini sangat penting menurut saya, adalah kemampuan KPU untuk membuat transparan semua seluruh proses itu dari penghitungan di TPS sampai diumumkan hasilnya. Terbuka semua. Sekarang tuh banyak sekali saluran komunikasi yang memungkinkan semua orang mengakses, dan sedikit kritik terhadap situs KPU yang disebutkan oleh Pak Ondo juga. Di dalam situs itu memang disebutkan semua C1 per TPS. Ada foto C1-nya? Ya, ada foto C1-nya. Tetapi tidak memberikan kemudahan bagi orang untuk melihat hasil akhirnya. Angka digitalnya ya? Angka digital misalnya, totalnya sekarang ada yang mencapai 50,07 gitu. Kan enak gitu kan, tidak perlu hitung sendiri-sendiri gitu. Kalau hitung sendiri-sendiri kan bisa salah, akhirnya ribut lagi. Mungkin karena khawatir, Bang, kalau ternyata dari foto C1 itu misalnya katakanlah angkanya 50,07% untuk paslon 03. Tapi tadi seperti kata Pak Wahyu adalah nanti ketika perhitungan berjenjang kan diverifikasi lagi
Siapa tahu ternyata beda, ada surat suaranya beda sisanya dengan yang dipakai sehingga harus ada dikoreksi. Nah kalau itu terjadi, kan masyarakat kita banyak yang maaf nih Bang, kurang jeli, kurang seksama memahami aturan, nanti jadi ribut lah. Kemarin di formulir C1 sudah ditulis di situs KPU 50,07%. Loh ini kok hasilnya ternyata 50,09%, misalnya begitu, atau 50,01%. Kan jadi ribut Bang. Ya itu kan ujiannya di situ. Ketika itu ditulis di C1, itu kan penghitungan manual ya. Iya. Semua mata melihat kok. Oh. Semua saksi menandatangani. Jumlahnya juga dikoreksi kan. Sudah termasuk menghitung sisa surat suara itu ya, dengan jumlah pemilih di TPS itu. Yang menjadi persoalan kan tiba-tiba ada tambahan atau kurangan pengurangan sisa surat suara. Itu menjadi masalah. Dari mana itu kan? Itu berarti tanggung jawab dari KPPS-nya. KPPS ya. Baik, kita harus jeda lagi Bang Gaudens, dan pemirsa tetaplah bersama kami Editorial Media Indonesia, segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, di situasi yang tenang, kalau kita melihat perjalanan politik di bangsa ini, pasti ada saja yang tidak senang dan kemudian mencoba untuk mengusik ketenangan itu. Yang paling saya sering lihat sekarang adalah di media sosial Bang. Di X itu banyak sekali yang sudah mulai melontarkan dugaan-dugaan segala macam, dengan kemungkinan besar itu adalah hoax begitu ya, itu bohong. Nah pertanyaannya adalah bagaimana kemudian keteduhan ini, minimal di dunia maya dulu lah, itu bisa tetap terjaga supaya tidak ada orang yang terpengaruh dan akhirnya jadi sesat karena memang disesatkan ini Bang. Ya, berita bohong atau kampanye hitam itu kan hanya bisa dilawan dengan transparansi. Transparansi tentu dengan metode komunikasi yang baik, menjelaskan sejelas-jelasnya apa yang terjadi. Apa yang terjadi itu kan di mana titik lemahnya. Titik lemah tentu kalau kita belajar dari pemilu ke pemilu itu selalu titik lemah itu pada penghitungan mulai dari tingkat TPS kan. Di TPS sekarang ini hampir semua di TPS di Jakarta itu tidak ada kericuan terkait dengan penghitungan suara. Itu artinya sekarang masuk kepada jenjang kecamatan. Dari kecamatan nanti kan ke Kota Madia ya, ke Kota Madia dan kabupaten kota gitu. Nah itu berarti kita berharap seluruh proses ini benar-benar dilakukan secara transparan. Hanya transparansi itulah yang bisa membungkam suara-suara yang berniat jelek di dunia nyata maupun di dunia maya gitu. Transparansi itu ya. Kalau kita juga berharap kepada para elit politik Bang, supaya kemudian benar-benar juga menjaga perdamaian, karena di bagian awal dari seluruh kontestasi ini kan semuanya sudah menandatangani deklarasi siap menang, siap kalah. Tapi beberapa kali kalau kita lihat sejarah, yang siap kalahnya itu hanya lip service saja Bang, ternyata tidak dilakukan. Bagaimana Bang? Ya, dari tadi kita katakan bahwa Jakarta ini memang unik dan menarik ya. Uniknya itu bukan hanya terkait dengan penghitungan kemenangan berbeda dengan daerah-daerah lain, tetapi paling unik itu seluruh mata itu memandang Jakarta, dan itu menjadi barometer. Dan di Jakarta ini bukan hanya para kontestan itu yang bertarung gitu, banyak sekali. Dan khusus pilkada kali ini kan pembelahannya itu sangat terlihat itu, bagaimana satu calon didukung begitu banyak partai, ada yang hanya didukung oleh 2 partai. Perbedaannya dan, ada yang tanpa dukungan partai. Nah, siapapun yang menang, sama seperti yang dikatakan oleh Presiden Prabowo, bahwa dia akan menjadi gubernur untuk semua orang yang memilih maupun tidak memilih. Iya, untuk seluruh warga Jakarta. Untuk seluruh warga Jakarta. Itu artinya kerendahan hati calon untuk mengakomodasi pihak-pihak yang menang dan kalah ini sangat penting. Kita bersyukur juga bahwa yang dinyatakan menang lewat penghitungan cepat juga sangat humble ya, tidak sombong gitu. Nah ini yang mesti modal untuk menjaga keteduhan itu sendiri. Dan kita harap juga untuk juga kepada paslon yang lain yang memang saat ini belum berhasil mendapat kepercayaan masyarakat,
untuk berbesar hati juga ya Bang ya, supaya kemudian ya keteduhan kedamaian ini tetap terjaga. Ya, berbesar hati itu tidak hanya pada saat mau mencalonkan diri menjadi pemimpin. Ciri khas pemimpin itu dia juga harus tahu diri Ya. untuk menerima kekalahan. Nah, persoalan tahu diri ini menjadi persoalan besar pada bangsa ini. Ya. Terlalu banyak orang tidak tahu diri sih. Mungkin karena di rumahnya kurang ada cermin atau kurang sering bercermin. Atau cerminnya yang dipecahkan. Itu buruk muka cermin dibelah. Ya. Saya yakin Jakarta tidak seperti itu. Baik, kita harap keteduhan ini akan tetap terjaga bukan hanya di Jakarta tentunya tapi di seluruh daerah di Indonesia. Bang Gaudensius Suhadi, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Selamat pagi, Leon. Pemirsa, kita harap hasil dari Pilkada Jakarta ini akan kita segera ketahui, transparansi dan keterbukaan juga kebesaran hati dari semua kontestan. Kita harapkan supaya Jakarta dan juga daerah-daerah lain tetap teduh. Saya Leonard Samosibu, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.